warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laspriani. Aksi nyata saya kali ini tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun topik dari Merdeka Belajar yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul yang akan dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ini dimulailah dari diri kita sendiri, bahwa guru itu selain mengajar juga dia sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik merupakan profesi yang hebat. Dari situlah kita dapat memberikan ilmu dan memenuhi kebutuhan kita belajar secara mandiri, dikenal dengan mengajar sambil belajar. Kita sebagai guru itu sebelum memberikan materi, sebaiknya kita belajar agar semua materi yang kita ajarkan ke siswa dapat dikuasai dengan baik. Sosok jadi pendidik dapat mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa, karena sosok seorang pendidik tidak mampu digantikan oleh mesin-mesin aplikasi yang dibuat oleh sebuah komputer. Serta seorang pendidik dapat menghantarkan siswa-siswa untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung orang lain. Disinilah peran guru sebagai fasilitator mengarahkan siswa untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Apa peran saya sebagai seorang guru? Peran kita sebagai fasilitator yaitu mampu menjelaskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks siswa dan zaman. Siswa kita sudah terbiasa dengan media sosial, YouTube, TikTok, segala macam, maka penguasaan IT perlu ditingkatkan agar guru tersebut dapat mendidik sesuai dengan perkembangan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentulah ingin menjadi guru yang disenangi oleh siswanya. Bagaimana cara menjadi guru yang disenang oleh siswanya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek dalam tubuh anak. Berarti bukan hanya materi yang kita ajar, juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita terdahulu. Ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar bagi murid-murid kita. Mendidik dan mengajar, dua buah kata yang berbeda makna tetapi dilakukan bersamaan oleh seorang guru. Kata-kata mengajar telah lama terdengar dan merupakan pendidikan telah mengakar selama 1 abad, bahwa di antara kita memahami bahwa kata mengajar itu hanya untuk membangun daya intelektual saja. Jika seorang murid tidak menjawab soal teori dengan baik, selalu diberi kesimpulan bahwa murid itu tidak pintar. Pendidikan 1 abad dari zaman kolonial Belanda telah mengakar dan menjadi pendidikan di masa sekarang. Ya, masih di antara kita. Jika mereka tidak pintar matematika, tidak pintar fisika, berarti mereka dianggap anak yang
tidak cerdas. Padahal murid-murid itu mempunyai karakteristik dan minat dan bakatnya masing-masing. Mulailah kita merubah mindset kita bahwa kecerdasan murid itu bukan hanya dibangun dari teori saja, tapi juga dari keterampilan skillnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Bahwa pendidikan yang diberikan pada mengolah emosi dan mengolah rasa, kemudian membangun kecerdasan berdasarkan keterampilan skill yang dimiliki seorang siswa sesuai minat dan bakatnya. Dijadikanlah murid kita manusia seutuhnya, yaitu manusia yang merdeka, dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada kodrat yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kesimpulannya bahwa murid-murid diberikan pelajaran secara kontekstual sesuai dengan keadaan lingkungan dan alam di sekitarnya, serta pengembangan pendidikan yang diberikan itu sesuai dengan perkembangan zaman karena pendidikan itu bergerak secara dinamis. Asas Rikon. Apa itu asas Rikon? Singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara tidak semerta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa, dikenal dengan teori konvergensi, yaitu bahwa kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksud. Kitalah sebagai guru untuk memberikan penjelasan arti dan maksud tersebut. Kita berikan siswa kita pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan minat dan bakatnya, agar mereka lebih jelas melihat tulisan-tulisan itu dan mencapai cita-citanya nanti kelak. Siswa memiliki bagian yang namanya bagian biologi dan bagian intelligible. Bagian biologi artinya siswa itu memiliki rasa iri, rasa kecewa, rasa takut, rasa senang, lain sebagainya. Kita bangunlah seperti itu, mengolah emosi mereka. Jangan memberikan mereka rasa takut, rasa iri berlebihan kepada kawannya. Berikanlah mereka rasa senang dengan pelajaran kita, kemudian rasa senang untuk bergaul dan bersaing secara kompetitif yang secara sehat. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mereka belajar abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Bahwa guru itu bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka. Menurut belajar abad 21, bahwa sumber belajar mereka dari segala macam cara, bisa jadi dari perpustakaan, bisa dari Google, segala macam. Jadi kita hanya mengarahkan saja agar mereka bisa memilih materi yang lebih baik dan sesuai untuk mereka sendiri. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dengan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Jadi, siswa kita pertama dapat pendidikan dari keluarga,
kemudian dari sekolah, kemudian lagi ke masyarakat. Itu seperti itu. Jadi kita kalau bisa pelajaran kita berkolaborasi antara ketiga tersebut agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.